Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya Rahma Desi Kurniati bersama rekan-rekan saya yakni Saudari Ega Dwiyanti Putri dan juga Saudari Esti Priyani akan menjelaskan secara singkat mengenai rancangan perjalanan wisata di Kota Palembang selama 3 hari 2 malam. Dimulai dari hari pertama akan dijelaskan oleh Saudari Ega Dwiyanti Putri, kemudian berpindah ke hari kedua yang akan dijelaskan oleh Saudari Esti Priyani. Kemudian untuk hari terakhir itu sendiri akan dijelaskan oleh saya sendiri, Rahma Desi Kurniati. Jadi tanpa menunggu lama, mari kita simak secara langsung penjelasan tentang itinerary di hari pertama oleh Saudari Ega Dwiyanti Putri. Kepada Saudari Ega, kami persilakan. Saya Ega Dwiyanti Putri, saya akan menjelaskan itinerary hari pertama, yaitu dimulai dengan penjemputan klien di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II pada pukul 8.00. Lalu pukul 8.30 sampai dengan 9.30 kami akan membawa klien ke Masjid Cengho Palembang. Lalu perjalanan dilanjutkan pukul 10.00 sampai dengan 11.00 untuk menikmati makan siang di Pempek Sultan. Lalu pukul 11.30 hingga 12.00 kami akan mengunjungi Benteng Kota Besar atau BKB. Lalu pukul 12.00 sampai dengan pukul 13.00 kami akan melaksanakan sholat zuhur berjamaah di Masjid Agung Palembang. Pukul 13.30 sampai dengan 15.30 kami akan membawa klien kami untuk menyeberangi Sungai Musi agar sampai ke Pulau Kemarau dan menikmati keindahan tempat tersebut. Lalu pukul 16.00 sampai 16.30 kami akan mengantar klien ke tempat menginap, yaitu di Arista Hotel Palembang. Selanjutnya klien bisa beristirahat atau melakukan kegiatan bebas. Berdasarkan itinerary kami ini, kami dapat menyimpulkan bahwa itinerary ini sangat mendekati pola tipe kedua. Karena dari titik awal menuju titik destinasi pertama, yaitu membentuk satu garis lurus, lalu dari titik A ke titik B, ke titik C hingga ke titik D, itu melewati jalur yang sama dengan jalur keberangkatan kami sebelumnya. Namun di titik D, maksud saya di titik D menuju titik E itu melintasi jalur yang berbeda karena titik E berada di seberang Sungai Musi. Karena kami harus menyeberangi Sungai Musi untuk sampai ke titik E atau Pulau Kemarau. Namun setelah itu kami kembali lagi ke titik F yang merupakan satu jalur dengan keberangkatan kami semula. Oleh sebab itu, tipe yang paling mendekati yaitu tipe itinerary pola kedua. Dan menurut kami ini sangat bagus, tipe ini sangat cocok untuk kami terapkan untuk klien kami karena kami memberi kesempatan untuk klien untuk melihat-lihat kembali tempat-tempat yang sudah kami lewati sebelumnya. Oleh sebab itu, kami memilih destinasi-destinasi ini dan menggunakan pola itinerary kedua. Terima kasih. Untuk hari kedua akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya Sipriani, di sini saya akan menjelaskan itinerary hari kedua di Kota Palembang. Pada pukul 8 kita akan langsung melakukan penjemputan kepada peserta di Hotel Arista. Selanjutnya kita melakukan perjalanan selama setengah jam menuju ke Museum Bala Putra Dewa dan akan menghabiskan waktu selama 1 jam untuk mengeksplor Museum Bala Putra Dewa tersebut. Dari museum kita langsung lanjut perjalanan selama setengah jam menuju Taman Wisata Punti Kayu dan melakukan banyak hal seperti berfoto, flying fox, dan juga menikmati kesegaran alam yang ada di sana. Dari Punti Kayu kita langsung ke rumah makan Palapa Indah di KM 5 untuk beristirahat, makan siang, dan juga beribadah. Setelah dari sana kita lanjutkan perjalanan sekitar 1 jam menuju Taman Purbakala, karena di Taman Purbakala ini merupakan salah satu situs peninggalan dari Kerajaan Sriwijaya. Dari taman tersebut kita lanjut ke Bukit Siguntang. Perjalanan sekitar setengah jam. Jadi Bukit Siguntang ini merupakan tempat pemakaman para leluhur dari Kerajaan Sriwijaya. Sehingga kita harus menjaga penampilan dan tutur kata di sana. Dari Bukit Seguntang kita lanjut ke Kambang Iwa untuk menikmati keindahan sorenya wilayah Palembang dan juga jogging serta berfoto yang pastinya. Dan yang pastinya kita harus membeli oleh-oleh khas Kota Palembang dong. Yaitu kita akan membeli khas oleh-oleh Kota Palembang ini dari pusat perbelanjaan yang udah terkenal di Kota Palembang, yaitu Lenggo. Yang mana Lenggo ini letaknya tidak terlalu jauh dari Kambang Iwa, yaitu hanya berhadapan saja, sehingga kita cuman berjalan kaki untuk menuju ke Lenggo tersebut. Nah, setelah kita membeli oleh-oleh dari Lenggo, kita kembali lagi ke Hotel Arista dan mengantar para wisatawan, maksud saya para pengunjung, untuk kembali beristirahat di Hotel Arista tersebut.
Baiklah, berdasarkan itinerary yang telah saya sampaikan tadi, di sini kami memiliki rute perjalanan berupa maps dari rute perjalanan dari destinasi awal menuju ke destinasi selanjutnya. Nah, dari maps ini kami mengambil kesimpulan bahwa rute perjalanan ini menggunakan tipe kelima karena dari titik awal menuju ke titik A dan ke titik B. Namun dari titik B menuju ke titik C itu menggunakan jalur yang sama seperti dari titik awal menuju ke titik A tadi. Barulah dari titik C itu menuju ke titik D, ke titik E, ke titik F, dan kembali lagi ke hotel menggunakan jalur yang berbeda. Pada penerapannya, tipe kelima ini masih banyak diterapkan di beberapa itinerary karena meskipun terbilang rumit, namun pengunjung yang belum sempat melihat atau berfoto mengenai pemandangan yang ada di jalur sebelumnya tadi bisa melihatnya kembali karena pada jalur ini melewati jalur yang sudah dilewati lagi. Namun selanjutnya pengunjung dibuat terkejut karena untuk menuju ke destinasi selanjutnya menggunakan jalur yang berbeda, sehingga pengunjung bisa menikmati pemandangan dan juga suasana di jalur yang berbeda. Baiklah, sekian penjelasan dari saya dan terima kasih. Oke, sekarang kita tiba dalam penjelasan mengenai itinerary hari ketiga perjalanan wisata di kota Palembang. Jadi untuk hari ketiga ini kita mulai seperti biasanya, yakni pukul 8 pagi dengan menjemput klien kita di The Arista Hotel. Dan proses penjemputan ini mereka sudah dalam keadaan check out dari hotel, membawa seluruh barang bawaannya ikut bersama mereka, dan menaikkannya ke transportasi yang sudah kita sediakan. Setelah check out, kita ajak mereka ke objek wisata yang pertama di hari ketiga, yakni menuju ke Kampung Al-Munawar dari pukul 8:30 sampai dengan 9:30. Setelah selesai dari objek wisata yang pertama, pindah ke Jakabaring Sport Center. Kita beri waktu dari pukul 10 pagi sampai dengan 12 siang. Setelah puas di Jakabaring Sport Center, kita berpindah ke koleksi Gria Tuan Kentang mulai dari pukul 12:30 sampai dengan pukul 1:30 siang. Kemudian tibalah kita di akhir objek wisata, yakni kita akan membawa klien kita berburu makanan khas Palembang, yakni pempek. Kita ajak mereka ke Kampung Pempek 26 Ilir mulai dari pukul 2 siang sampai dengan pukul 3 siang. Setelah puas berbelanja pempek di Kampung Pempek 26 Ilir, kita hantar mereka ke Bandara Sultan Mahmud Badarudin II di pukul 3:30. Jadi menurut penjelasan yang saya jelaskan dan rute perjalanan yang telah ditempuh, itinerary hari ketiga ini merupakan tipe pertama karena titik awal menuju ke titik A, B, C, D serta titik terakhir itu menggunakan rute yang berbeda-beda. Menurut kami ini merupakan rute yang paling baik karena itinerary ini tidak menggunakan rute yang sama. Ini juga mengakibatkan, maksud saya menyebabkan rute ini menjadi rute yang paling baik dan sangat disukai oleh klien karena tidak rumit dan juga klien bisa menemukan rute-rute baru dan melihat pemandangan-pemandangan baru di kota Palembang. Itu saja penjelasan dari kami mengenai itinerary perjalanan wisata di kota Palembang 3 hari 2 malam. Selebihnya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.